Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan prenatal itu. Periode prenatal atau periode awal sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika dan akhirnya sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa itu pada umumnya berlangsung selama kurang lebih 9 bulan atau sekitar 280 hari. Dilihat dari waktunya, masa prenatal merupakan periode perkembangan manusia yang paling cepat. Tetapi justru pada periode inilah dilihat saat ini para ahli psikolog perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia berawal dari pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Dalam pembuahan normal, sel telur wanita atau ovum berada dalam salah satu tabung falopi. Ketika bergerak dari satu ovarium ke rahim sebagai hubungan kelamin, spermatozoa dalam jumlah besar diletakkan di mulut rahim dan bergerak menuju tabung falopi. Wanita pada dasarnya memiliki daya hidup atau energi kehidupan. Selanjutnya, Mas Fauzan. Tahap prenatal. 1. Tahap germinal or germinal stage. Tahap ini satu awal kejadian manusia. Periode ini berlangsung kira-kira selama 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur dan menghasilkan satu bentuk baru yang kemudian membelah-belah menjadi sel-sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut blastokis. Setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. 2. Tahap embrio atau embryo stage. Tahap ini dimulai 2-8 minggu setelah pembuahan yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Pada periode ini ada 2 pola, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Cephalocaudal artinya proses pertumbuhan dimulai dari kepala kemudian terus ke bawah sampai bagian ekor. Adapun yang dimaksud dengan proximodistal yaitu proses pertumbuhan dimulai dari bagian yang paling dekat dengan pusat atau tengah badan, kemudian ke bagian yang jauh dari pusat. Perkembangan embrio ini ditandai dengan satu perkembangan yang cepat pada sistema saraf. Hal ini terlihat bahwa pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia, tetapi kepala lebih besar dibandingkan pada bagian-bagian yang lain. 3. Tahap janin. Periode ini dimulai dari 9 minggu sampai dengan lahir. Setelah sekitar 8 minggu, kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Fungsional mulai terlihat. Menurut psikologi Islam, setelah janin berusia 4 bulan di kandungan, maka ketika bulan keempat atau kelima, ibu sudah bisa merasakan gerakan janinnya. Pada saat itu, janin berukuran sekitar 16 inci dan berat kira-kira 1,5 sampai 2,5 kg. Riset terbaru menunjukkan bahwa janin telah mampu mendengar terhadap pola suara. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Rojidudin. Arti penting periode prenatal bagi perkembangan. Pembuahan sel telur wanita oleh sperma laki-laki dianggap sebagai salah satu masa yang sangat penting dan menentukan perkembangan manusia pada periode-periode selanjutnya. Menurut Elizabeth B. Harlock, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa yang sifat bawaan. Waktu dipandang sangat penting karena pada saat inilah ditentukan sifat bawaan, karena dalam masing-masing sel kelamin pria maupun wanita terdapat 23 pasang kromosom dan setiap kromosom mengandung ribuan partikel yang dinamakan gen. Gen inilah yang menjadi penentu sifat bawaan. Kedua, penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin bergantung pada spermatozoa yang menyatu pada ovum. Ketiga, penentu jumlah anak. Pada umumnya kelahiran hanya 1 anak yang dilahirkan, namun sering juga terjadi kelahiran kembar. Kelahiran anak kembar terjadi apabila ovum yang telah dibuahi oleh 1 spermatozoa belah menjadi 2 atau lebih, yang terpisah dalam tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Keempat, penentuan urutan anak. Beberapa telaah tentang pengaruh posisi urutan terhadap penyesuaian dalam perkawinan yang terbaik di kemudian hari, yang menunjukkan bahwa penyesuaian perkawinan yang terbaik terjadi dalam keluarga di mana suami anak tertua yang mempunyai adik-adik wanita.
Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, diantaranya kesehatan ibu, gizi ibu, pemakaian bahan-bahan kimia yang dikonsumsi oleh ibu, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh para calon ibu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang ada ditanyakan, langsung saja komen di comment section ya teman-teman.